Bisa kita panggilkan orator pertama kita dari kawan-kawan STM. Kepada Kak Egi, kami persilakan. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari sampaikan orasi yang datang dari barat dan datang dari timur. Tanah untuk rakyat! Tanah untuk rakyat! Tanah untuk rakyat! Hidup 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 mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hormat yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan mahasiswa yang hari ini rela berpanas-panasan untuk memperjuangkan nasib petani yang hari ini di Sumatera Selatan digusur di mana-mana. Sampai hari ini ketika kita berdiri di depan gedung yang katanya terhormat ini, yang katanya gedung tempat duduk wakil-wakil rakyat ini, sampai hari ini tidak ada satupun konflik agraria di Sumatera Selatan yang selesai. Lihat saja, mulai di Lubai, Muara ini, mulai di Arsugihan, Ogan Komering Ilir, mulai di Pagar Batu, Lahat, mulai di Ogut Timur, di Campang 3, bahkan di depan mata kita sendiri, di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, di Lawi-Lawi, penggusuran tanah-tanah pertanian, penggusuran lahan-lahan rakyat, bahkan pembantaian terhadap rakyat dilakukan. Tapi apa yang kita lihat? Para dewan yang katanya terhormat ini, tidak ada satupun yang membela kepentingan rakyat. Ketika kampanye mereka bermanis-manis, ketika kampanye mereka bermurah-murah senyum, tetapi ketika duduk dan petani digusur, mereka diam saja. Tidak ada yang bersuara ketika petani di Pagar Batu dibunuh. Tidak ada yang bersuara ketika petani di Campang 3 disiram cuka parah. Tidak ada yang bersuara ketika di Labi-Labi petani dikriminalisasi. Ini adalah bukti bahwa tidak ada keberpihakan. Kita sama-sama datang ke sini meminta mereka yang di belakang sana, yang dulu datang bermanis-manis di hadapan rakyat untuk turun berpihak pada rakyat. Kita sama-sama tahu, hilirisasi pertanian masih menjadi masalah besar pertanian di Sumatera Selatan. Tidak ada jaminan pasar ketika komoditi pertanian dipanen. Tidak ada jaminan harga ketika seluruh komoditi pertanian panen. Ketika mereka menciptakan regulasi-regulasi, selalu regulasi itu berpihak kepada kepentingan korporat-korporat, kepada kepentingan tuan tanah, kepada kepentingan kaum modal, dan kepada kepentingan tengkulak. Ada apa dengan anggota dewan kita? Terakhir, kita tahu di dalam undang-undang Omnibus Law yang tengah digodok ada klausul pemilikan HGU sampai 90 tahun. HGU yang 25 tahun saja sudah menyisakan sekian konflik, sudah menyisakan sekian ribu nyawa petani di Indonesia melayang, sudah menyisakan sekian ribu petani dikriminalisasi. Tetapi mereka tetap saja ngotot untuk melegalkan
regulasi-regulasi yang tidak berpihak kepada kepentingan kaum tani di Indonesia. Tidak ada regulasi yang diciptakan yang berpihak kepada kepentingan kaum tani di Sumatera Selatan. Ini adalah satu hal yang ironi. Ketika mereka mengaku sebagai wakil rakyat, tapi tidak mengeluarkan regulasi-regulasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan kalau mau kita jujur, kita malu kemarin seperti ditampar bersama-sama bahwa salah satu anggota dewan di kota Palembang menjadi bandar narkoba. Narkoba adalah salah satu cara negara-negara asing untuk merusak generasi kita. Tetapi anggota dewan menjadi agennya. Ada apa dengan negara kita ini? Kenapa rela menyerahkan anak mudanya, menyerahkan generasi mudanya kepada kartel-kartel narkoba? Masih terngiang di dalam telinga kita bersama-sama bahwa undang-undang pendidikan kita diliberalisasi melalui perjanjian General Agreement Trade and Service. Pendidikan dimasukkan ke dalam 12 kerangka yang diperjualbelikan melalui World Trade Organization, melalui Organisasi Perdagangan Dunia. Masih belum puaskah negara menjual anak-anak bangsanya kepada korporasi? Belum. Masih belum puaskah negara menjual generasi bangsanya untuk menjadi sekrup kapitalisme? Belum. Masih belum puaskah negara menjual generasi mudanya hanya untuk dijadikan budak-budak asing dan asing? Belum. Kalau hal yang seperti ini kita biarkan berlarut-larut, maka siap-siap sajalah bangsa ini hanya merdeka secara de jure saja, tetapi secara de facto sebenarnya kita sudah dikuasai oleh korporat-korporat itu. Dari mana mereka masuk? Dari regulasi-regulasi yang ditelurkan oleh orang-orang yang di belakang kita sana itu, yang tidak berpihak kepada kepentingan mahasiswa Indonesia, yang tidak berpihak pada kepentingan kaum tani Indonesia. Land reform, Tanah untuk rakyat. land reform, Tanah untuk rakyat. land reform, Tanah untuk rakyat. land reform. Tanah untuk rakyat. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa mahasiswa yang melawan. Hidup kaum perempuan yang melawan. Hidup petani Indonesia. Hidup petani Indonesia.